Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahil azizis sattar, alhamdulillahil majidil ghaffar, alhamdulillahil aliyyil qahhar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-athhar. Ma'asyiral viewers wa subscribers, rahimani wa rahimakumullah ayyuhan netizen jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan salah satu wahyu, salah satu kalamnya, yaitu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan, memberikan garansi bahwasanya Allah tidak akan membiarkan adanya pemalsuan dan juga penyelewengan terhadap Al-Qur'an. Kita cari langsung bagaimana bunyi ayatnya. Nah, di sini yaitu di surah Al-Hijr ayat yang ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah telah menurunkan Al-Qur'an dan Allah pula lah yang menjaga Al-Qur'an itu dari tahrif, penyelewengan maupun penggantian, pencampur adukan, pengkontaminasian dan lain sebagainya. Nah, banyak sekali upaya-upaya memalsukan Al-Quran dan juga membuat Al-Quran palsu yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan nalarnya tidak waras. Salah satu yang fenomenal di zaman modern, bukan postmodern ya, tapi di zaman modern, yaitu The True Furqan yang berbahasa Inggris dan juga berbahasa Arab, bilingual. Nah, tentunya kita tahu Al-Quran yang kita baca selama ini sejak kita masih dalam kandungan ibu, sudah dibaca oleh banyak orang sejak zaman Rasulullah. Di antaranya adalah Al-Quran Mushaf Madinah yang merupakan Al-Quran berdasarkan riwayatnya Abu Amr Ad-Dani untuk cetakan Indonesia, standar Indonesia. Kalau cetakan Madinah itu adalah riwayat Abu Dawud. Nah, yang tentunya sampai kepada Rasulullah, artinya berdasarkan ajaran Rasulullah, berdasarkan petunjuk dari Rasulullah, bukan Al-Quran yang dibuat-buat. Nah, ini yang biasa kita baca dari Mushaf Madinah. Nah, ini ya, biasa kita baca. Sedangkan mungkin kalau kita di Indonesia, sebagaimana banyak Al-Quran yang sudah saya terbitkan bersama tim, diantaranya contohnya adalah semacam ini. Nah, ini juga banyak diterbitkan oleh banyak sekali penerbit. Nah, ini salah satunya yang saya terbitkan, diantaranya dengan beberapa inovasi, distingsi yang kreatif. Jadi ada blok-blok awal ayatnya semacam ini dan juga tanda tanafusnya semacam ini. Coba saya besarkan untuk mouse-nya terlebih dahulu supaya bisa lebih terlihat ya. Nah, ini ada tanda tanafus atau al-waqfu wal-ibtida warna hijau ini. Dan kemudian ada blok tahfidznya, ada awal ayatnya dan semacamnya. Ini adalah Al-Quran yang biasa kita baca. Sedangkan Al-Quran palsu pada zaman modern yang fenomenal adalah ini ya. Saya punya naskahnya, Al-Furqanul Haq, pembeda yang right,
yang benar, yang hakiki. The True Furqan. Nah, ini berbahasa Inggris dan berbahasa Arab. Memang ada alibi dari writernya, penulisnya, bahwa ini adalah karya sastra saja. Tapi alibi tersebut adalah omong kosong, bullshit. Karena apa? Nyata-nyata ini dibuat untuk dengan niat menandingi Al-Quran. Karena dibikin dengan mirip sekali. Coba kita baca mukaddimahnya dulu ya. To the Arab nation specifically and the Muslim world collectively, peace, mercy, and blessing from God Almighty. Saya tidak mahir berbahasa Arab, berbahasa Inggris ya. Jadi saya bacanya mungkin pelafalannya tidak benar ya. Ilal ummatil arabiyyati khassatan wa ilal alamil islamiyyi ammatan. Jadi kepada seluruh umat Arab. Jadi dipikir karena Al-Quran itu berbahasa Arab, jadi ini produknya orang Arab begitu ya. Dan kemudian dia tambahkan yang ilal alamil islami al-amatan. Karena dipikir Al-Quran yang berbahasa Arab itu ternyata dibaca juga oleh orang-orang yang non-Arab seluruh dunia. Jadi dia pikir begitu ya. Assalamualaikum warahmatun minallahi al-qadiri ala kulli syai'. Keselamatan bagi kalian dan rahmat dari Allah Al-Qadir yang Maha Kuasa ala kulli syai'. Yujadu fi a'maqin nafsi al-bashariyati ashwaqun. Jadi ditemukan dalam pemikiran manusia kerinduan al-ityanil khalisi wassalamil saya tidak bisa membaca ini, enggak ad-dakhili. Ini dia. Al-ityanil khalisi wassalamid dakhili. Jadi ada semacam spirit eternal life, ini dia. Spiritual freedom, kebebasan spiritual dan inner peace ini ya. Authentic faith. Al-iman al-khalis, keyakinan yang murni. Wassalamid dakhili, inner peace, kedamaian internal. Wal hurriyatir ruhiyati wal eternal life. Wal hayat al-abadiyah, kehidupan yang abadi. Nah, ini bahasa sastra ya. Wa innana dan sesungguhnya kami, we trust, wa innana nasyukku bil ilahil wahidil awhadi bi annal Qur'an bi annal bahwa saya judul tariq. Kita baca bahasa Inggrisnya saja mungkin ya. We trust the living God that these longings can be clarified in this new document, the True Furqan. Kita yakin bahwa Tuhan itu tahu tentang dokumen baru ini, the True Furqan. The Creator of humanity offers these blessings to everyone in the world without discrimination to one's race, color, nationality. Artinya ini penulis ingin Al-Quran palsu ciptaannya ini dibaca oleh banyak orang. Dan dengan lintas ini warna kulit, lintas nasionalisme, lintas bahasa, lintas agama bahkan. Nah, aneh ini dia ingin menandingi Al-Quran, tapi dia pengen karyanya ini dibaca oleh lintas agama. Dia pikir bisa menandingi Al-Quran. The Executive Committee in charge of recording, translation, and publishing As-Safi Al-Mahdi. Mungkin yang dia maksud nama orang yang mengoreksi adalah As-Safi dan Al-Mahdi begitu ya. Lah, ini kan aneh. Nah, kita langsung saja ke surat-surat yang ada di The True Furqan. Ini ada berapa? Ternyata ada 77 surat. Nah, kita tahu Al-Quran umat Islam itu ada 114 surat ya. Nah, ini hanya 77 surat saja. Kita baca satu persatu apa saja.
Suratnya yang pertama itu adalah Al-Basmalah, yang kedua adalah Al-Fatihah. Nah, ini mau niru-niru dia ini. Kemudian love, Al-Mahabbah. Surat yang ketiga itu Al-Mahabbah, cinta. Ya, kemudian like, An-Nur, peace, Assalam, faith, Al-Iman. Nama surat-suratnya mirip-mirip konsep Islam ini ya. Truth, Al-Haq, Wan-Nas, At-Tauhid, Al-Masih, Mesyah, Crucifixion, As-Salib, As-Salb, ya, Crucifixion, As-Salb, ya, Salib, the Spirit, Ar-Ruh, the True Furqan, Al-Furqanul Haq. Nah, the true apa ini? The true in God. Apa ini ya? Tidak kelihatan. The sermon, Al-Mau'izah. Ya. Kemudian apa? The disciplines, the challenge, Al-I'jaz. Ya, Al-I'jaz. Ya, nama-nama suratnya aneh gitu ya, nggak nyaman. Sebab nama-nama surat di Al-Quran itu adalah perwakilan, diambil dari salah satu ayat yang ada di surat tersebut. Fairy tales, Al-Asatir. Kalau di Al-Quran kita adalah Al-Qasas. Paradise, Al-Jannah. Di Quran kita tidak ada Al-Jannah. Tapi di dalam ayat-ayatnya banyak sekali tentang Al-Jannah. Ya, kita surat-surat Al-Quran kita itu ada 114. Ini hanya 77 saja. Asy-Syahid yang terakhir itu. The Martyr. Nggak bisa bacanya saya. Gimana pelafalan bahasa Inggris itu ya. Coba kita cek Al-Quran kita, daftar isinya ya. Semoga kita semua sudah hafal nama-nama surah. Nah, ini salah satu naskah Al-Quran yang saya susun. Ya, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-A'raf, kemudian Al-Anfal, At-Taubah. Ya, semoga kita bisa menghafalnya, dan saya juga punya rumus atau cara menghafal nama-nama surah. Coba saya buka cara menghafalnya. Saya sudah susun dan semoga bisa masuk di salah satu terbitan Al-Quran saya. Kalau tidak salah di sini ya. Coba saya juga ini. Sepertinya tidak ada di sini. Mungkin ada di Al-Quran apa ya yang terakhir saya susun itu? At-Tarbiyah mungkin ya. Coba kita cek. Al-Munajjat 18 baris mungkin ya. Nah, sepertinya ini mungkin. Kok lama? Nah, Muslim. Kita tutup dulu saja. Loh, kok tertutup juga? Nah, semoga ada di sini. Nah, ini dia. Saya punya metode menghafal urutan surah. Semoga metode ini bermanfaat. Meskipun saya secara pribadi memang belum menghafal 114 nama surat dengan urutannya. Tapi saya punya metode ini. Yang pertama adalah menghafal arti kata nama surah. Al-Fatihah artinya pembukaan, Al-Baqarah artinya sapi betina, dan seterusnya ya. Kita menghafal arti dulu. Kemudian menghafal makna, perlambangan nomor urutnya. Kemudian menghafal urutan nama surat dengan teknik rangkaian kisah. Nah, rangkaian kisahnya apa? Saya bagi ada 8 kafilah. Karena 114 itu pas kalau dibagi menjadi 8 kafilah per 15 surah. Nah, ini mungkin kafilah yang ke-8 ini ada banyak surah ya. 15 kali 7 itu ada berapa? 15 kali 7, 35, 105. Berarti sisanya ada hanya berapa ini? Hanya dikurang 6 berarti hanya 8 surah.
Ya, hanya 8 surah. Nah, dibagi 8. Nah, baru kemudian kisah kafilah 1. Kita awali kisah ini dengan Al-Fatihah tentang Al-Baqarah milik Ali Imran yang dikembalakannya untuk menghidupi An-Nisa agar mendapatkan Al-Maidah untuk mereka dan untuk Al-An'am mereka. Mereka tidak mendapatkan Al-Anfal, mereka diwajibkan untuk at-taubah setiap punya dosa atau tidak sebagaimana ajaran Nabi Yunus, Nabi Hud, Nabi Yusuf. Siapa yang enggan maka akan mendapatkan ar-ra'du di dunia atau di akhirat. Itulah seruan Nabi Ibrahim dengan berdiri di atas Al-Hijr. Nah, ini membantu kita menghafalkan. Baik, kita kembali ke The True Furqan yang hanya 77 surah. Nah, kita cek langsung pada surah Al-Basmalah, The Blessing. Qul Bismil abil kalimatir ruhil ilahil wahidil awhad. Jadi ini mengesahkan Tuhan Bapa. Say in the name of the Father, the Word, the Holy Spirit, and the one and only true God. مثلث التوحيد موحد التثليث ما تعدد. It is true in unity, united in Trinity, indivisible as deity. Nggak tahu gimana pelafalan bahasa Inggrisnya ya. Intinya ini adalah keyakinan bahwa Tuhan Bapa itu adalah salah satu Tuhan yang utama dari 3 Tuhan. Fahuwa abun lam yalid. Dia tidak pernah melahirkan. Kalimatun lam yulad. Dia adalah kalimat dan dia tidak pernah dilahirkan. Ruhun lam yufrad. Spirit atau roh yang yufrad, tidak pernah disendirikan, tidak pernah dianaktirikan. Khalaqun lam yukhlaq, maha pencipta dan tidak pernah diciptakan. Fasubhana malikil maliki, subhana malikil maliki wal quwwati wal majidi, man min azalil azali ila abadil abadi. Nah, ini kan sastra yang kurang tinggi lah ya. Ini hanya kalimat-kalimat bunga gitu ya, bunga-bunga kata. Nah, oke, itu surah Al-Basmalah. Kita coba suratul Fatihahnya. Kita bandingkan surah Al-Fatihahnya Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad. Coba kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Coba kita bandingkan dengan suratul Fatihahnya Al-Furqanul Haq. Bismil abil kalimatir ruhil ilahil wahidil awhad. Gimana? Enak gak? Gak enak kan ya? Huwadal furqanul haqq nuhihi faballawhu للضالين من عبادنا وللناس كافة ولا تخشى القوم المعتدين. Ini bagi orang yang nggak pernah baca Al-Quran, mungkin dipikir Al-Quran ini ya. Coba kita baca. Kadang-kadang ada orang, sampai ada kisah lucu di buku apa itu ya, Akhbarul Hamqa wal Mughaffalin, Ibnul Jauzi kalau tidak salah. Di situ ada cerita, ada seorang anak yang berqosidah ketika di kamar mandi. Dimarahi oleh ayahnya. Hei nak, kamu jangan
baca itu ketika kamu di kamar mandi. Dimarahi sama bapaknya, kamu itu nggak menghormati Al-Quran. Lah si anak ya langsung diem. Langsung diem, dipikir itu bacaan Al-Quran. Padahal itu dibaca hanya qasidah. Dan bapaknya juga blow on. Mau itu qasidah kok dipikir Al-Quran. Mau qasidah di kamar mandi juga boleh. Ya nggak boleh kan baca Al-Quran di kamar mandi gitu. Nah itulah, kalau nggak tahu ya begitu. Nah mungkin The True Furqan ini kalau didengar orang-orang yang nggak pernah baca Al-Quran, dipikir ini Al-Quran. Apalagi kalau dilakukan seperti ini ya. Muhaiminun yakhtimu sayfadh-dhulmi bikaffil adli wa yahdidh dhalimin. ويهدم صرح الكفر بيد الإيمان apa ini? ويشيد موتلا للتائق. Saya agak ketawa ini. وينزع غل الصدر شذ المحبة ويشفي نفوس الحاقدين ويطهر نجس الزنا بماء العفة ويبرئ المسافحين. Aduh, bahaya. Ini kalau didengar, cuman sebenarnya kalau kita dengarkan betul-betul, ini nggak familiar, nggak mirip dengan Al-Quran sama sekali, walaupun dilakukan. Coba kita lompat ke Suratul Khotimah, surah yang terakhir. Dan ditutup dengan amin di sini, bukan Shadaqallahul Azim. Amin gitu ya. Nah kita baca Suratul Khotimah, surat penutup. Faman zada bi'ahdina harfan zada azabahu fi naril jahim. Wa man hadhafa harfan hudhifa hadzuhu min jannatin na'im. Wa asta'inu ala tablighi kalimatuna bil hikmati wal mahabbat. Kalau dibaca, ya ini sayangnya nggak ada harokatnya. Kalau bukan orang yang bisa bahasa Arab pasti salah bacanya. Nah ini penulisnya juga blow on ini, nggak bisa sorof dan nahwu sorof ya ini ya, nggak bisa dia. Wasta'inu ala tablighi kalimatina bil hikmati wal mahabbati wahina muhinu sa'atul yaqini. Harusnya muhinu sa'atil yaqini lil furqanil haqqi wal balaghil mubin. Sudahlah, ini aneh memang ya. Sekarang